A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Jumat 16 Juni 2023, kami dari tim Mu'allaf Center Indonesia Peduli Regional Sulawesi Tengah akan bertolak menuju Kabupaten Toli-Toli guna melaksanakan pelantikan pengurus daerah Mu'allaf Center Indonesia Peduli Regional Kabupaten Toli-Toli. Kemudian kami juga akan melanjutkan dengan beberapa hal yang perlu ditinjau kembali di sana terkait daerah binaan serta pelanjutan koordinasi dengan para pengurus baru di sana. Maka dari itu kami memohon doa dari Bapak Ibu semuanya agar kami diberikan keselamatan dalam perjalanan ini dan juga diberikan keselamatan dalam perjalanan kembali ke Palu lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi serta memberkahi kami dalam perjalanan ini. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جودي سحائب فرحنا وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا جودي سحائب فرحنا وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا قولي لهم أني جنيت ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهدا ها قد أتيت وفي يدي وثيقتي متوشحا ثوب النجاح متوجا قولي لهم أني جنيت ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهدا. Dengan mohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, acara pelantikan pengurus DPD Mu'allaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli-Toli Regional Sulawesi Tengah masa bakti 2023-2028 hari ini Ahad 18 Juni 2023, 29 Zulqa'dah 1444 Hijriah dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia lemah, tidak ada kekuatan sama sekali, la haula wala quwata illa billah. Dan yang kita mintakan yang penting sekali adalah iman yang ada dalam hati kita. Kemudian kepada saudara-saudara kita yang baru saja dipilih oleh Allah SWT memberikan hidayah dan iman secara berada dalam hati-hati mereka, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keturunan mereka sampai dengan hari kiamat. Karena perkara ini adalah perkara yang paling penting dari segala yang dimiliki di dalam kehidupan dunia sementara ini dan nanti dalam kehidupan yang selama-lamanya di alam akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azim sultanik. Allahumma salli ta'ala ala zatina rasulih bani. Allahumma inna salamatan bidin wa afiatan bizasadi wa ziyadat min ilmi wa barakatan berizki wa taubatan qablan maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina fi syikaratil maut wa najata minan nar wa rahmatan. Allahumma din siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma arin haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warnal batila warzuqna tinaba. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mars Patriot Bond. Hadirin dimohon berdiri.
Alhamdulillah pada hari ini, pagi hari ini kita masih melakukan kegiatan pelantikan Mu'allaf Center Indonesia yang insya Allah wadah ini akan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Tentunya tujuan kegiatan ini semoga bisa menjadi ladang pahala kita, ya. Paling tidak kita melihat miris bahwa mualaf hari ini itu sepertinya tidak ada wadah yang mewadahi, ya. Ada teman saya misalnya, saya sempat tanya bagaimana setelah pindah, karena kalau kita lihat mualaf ini kayak terkucilkan ketika mereka mendapat hidayah. Saya kira untuk lebih tindak lanjutnya, insya Allah wadah ini bisa ya mendampingi mualaf yang ada di Toli-Toli. Surat keputusan Ketua Umum Mu'allaf Center Indonesia Peduli Regional Sulawesi Tengah nomor 01-MCIP-PR-PR-SK-6 Romawi-2023 tentang pengangkatan pengurus Yayasan Mu'allaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli-Toli periode 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Umum Mu'allaf Center Indonesia Peduli Regional Sulawesi Tengah menimbang pertama dan seterusnya, mengingat pertama dan seterusnya, memperhatikan pertama dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat nama-nama sebagaimana yang tertulis dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi pengurus Yayasan Mu'allaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli-Toli periode 2023 sampai 2028. Kedua, pengurus daerah dalam melaksanakan tugas mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Mu'allaf Center Indonesia Peduli. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 18 Juni 2023 bertepatan pada tanggal 29 Zulkaidah 1444 Hijriah. Ketua Umum Mu'allaf Center Indonesia Peduli Regional Sulawesi Tengah, Heriadi SAGR. Tembusan kepada yang terhormat Ketua Umum Yayasan Mu'allaf Center Indonesia Peduli Pusat. Jadi setelah kami bacakan lampiran ini kepada yang saya sebutkan namanya untuk bisa tampil ke depan. Lampiran surat keputusan Ketua Umum Yayasan Mu'allaf Center Indonesia Peduli Regional Sulawesi Tengah nomor 01-MCIP-PR-PR-SK-6 Romawi-2023 tentang pengangkatan pengurus Mu'allaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli-Toli. Struktur pengurus Mu'allaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli-Toli periode 2023 sampai 2028. Pembina Bapak Muhammad Nurmansyah Bantilan SIKOM MPWP. Pengawas Bapak Muhammad Solehan SPD. Pengurus harian Ketua Bapak Imam Subeki. Sekretaris 1 Bapak Mabrur. Sekretaris 2 Bapak Gufron Arsyah Prawira. Bendahara Ibu Lilis
Suryati Ismail Bereki SPD. Ditetapkan di Palu pada tanggal 18 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1444 Hijriah. Ketua Umum Mu'alaf Center Indonesia Peduli Regional Sulawesi Tengah, Heriadi SAGR. Demikian surat keputusan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang akan kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan pengurus Mu'alaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli masa bakti 2023-2028 oleh pembina Dewan Pengurus Wilayah Mu'alaf Center Indonesia Peduli Sulawesi Tengah kepada Ustaz Muammar Ahsanul Hilmar LCMA. Disilakan hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebentar lagi kita akan membacakan teks pelantikan untuk Bapak Ibu saudara-saudari calon pengurus Mu'alaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli periode 2023-2028. Baik, sebelum saudara-saudari Bapak Ibu dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya akan menanyakan kepada saudara-saudari Bapak Ibu selaku pengurus Mu'alaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli terpilih periode 2023-2028 tentang kesiapan dan kesanggupan saudara. Apakah saudara-saudari siap dilantik untuk menjadi pengurus Mu'alaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli periode 2023-2028? Siap. Apakah saudara-saudari bersedia untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh Yayasan Mu'alaf Center Indonesia Peduli? Bersedia. Apakah saudara-saudari pengurus Mu'alaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli siap mengucapkan sumpah jabatan? Siap. Apabila saudara-saudari siap dan bersedia untuk bersumpah, maka ikuti kata-kata yang akan kami ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya akan senantiasa berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, berpegang teguh pada syariat Islam, mengikuti dan mematuhi aturan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha memenuhi kewajiban saya sebagai pengurus Mu'alaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli periode 2023-2028 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, semaksimal kemampuan saya, dan Allah akan menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Ahad 29 Zulqa'dah yang bertepatan dengan 18 Juni 2023, kami selaku pembina Yayasan Mu'alaf Center Indonesia Peduli Regional Sulawesi Tengah
dengan ini resmi melantik Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai pengurus Mu'alaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli-Toli periode 2023-2028. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya dan meridhoi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam menjalankan amanah ini. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan oleh pembina Mu'alaf Center Indonesia Kabupaten Toli-Toli dan akan disaksikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Mu'alaf Center Indonesia Peduli dan Dewan Pengurus Wilayah. Silakan kami persilakan menuju meja penandatanganan. Nilai penandatanganan adalah pembina Mu'alaf Center Kabupaten Toli-Toli, ahli Ketua PKPRI Kabupaten Toli-Toli, Ainul Mansyaratillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, sesungguhnya mu'alaf itu punya saudara namanya mukallaf. Mu'alaf ini bagaikan gazi, Pak. Jadi maklum saja kalau kita punya undangan tersebar yang hadir sebagian, karena memang sesungguhnya mu'alaf itu kalau diibaratkan itu bagaikan bayi yang perlu asupan gizi makanan, perlu pengelolaan, sehingga dibutuhkan pertumbuhan yang sehat. Nah, dengan demikian itu kita punya saudara, yaitu namanya kakak. Kakaknya mu'alaf itu namanya mukallaf. Siapa itu mukallaf? Karena ini sudah terbentuk organisasi namanya Mu'alaf Center Indonesia. Kakak-kakak kita dari mu'alaf itu ormas-ormas Islam yang ada itu adalah saudara kakak kita, yaitu akhi kabir, kakak kita. Nah, kita ini sebenarnya adik, begitu. Nah, saya mohon di dalam mengurus adik yang masih kecil ini, tentunya perlu kasih sayang yang sangat luar biasa, perhatian khusus dari kakak-kakak kita, yaitu para mukallaf, terutama dari ormas-ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, imam-imam masjid, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kita mohon perhatian khusus kepada orang tua kita, karena kita ini bersaudara punya orang tua, Pak. Yaitu orang tua kita itu pemerintah, wabil khusus di sini Pak Bupati, begitu pula Bapak dari Kementerian Agama, wabil khusus. Karena dengan adanya mu'alaf kita selalu berkaitan dan kita dibutuhkan sinergi dari pemerintah. Oleh karena itu supaya pertumbuhan mu'alaf ini nanti menjadi mukallaf, kami dari pengurus Mu'alaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli-Toli mohon Pak dari Pak Bupati untuk ada perhatian khusus hal ini. Karena yang saya dengar ini, saya tidak tahu, mungkin Bapak dari Kemenek yang lebih tahu data mu'alaf di Kabupaten Toli-Toli hampir 2.000. Hampir 2.000, jadi banyak sekali. Karena saya pernah tanya mendata sekitar tahun 2004 itu sekitar 500 sampai 600. Hari ini hampir 2.000 dalam catatan dari Kementerian Agama. Wallahualam, nanti Bapak dari Kementerian yang lebih tahu itu. Nah, itu perlu perhatian khusus agar mu'alaf ini bisa tumbuh dewasa sebagaimana mukallaf. Karena sesungguhnya para sahabat Nabi SAW itu semuanya mu'alaf. Karena dididik oleh Rasulullah SAW, dia tumbuh berkembang menjadi mukallaf. Dia rela berkorban, dia keyakinannya tumbuh besar karena asupan gizi tadi lahir maupun batin, dukungan moral maupun material tadi terlaksana.
Nah, saya mohon nanti pelaksanaan pengurusan mu'alaf di Kabupaten Toli-Toli nanti betul-betul bisa terlaksana, yaitu apa? Gizi. Gizi dari sisi moral, para ulama, para kiai, ormas Islam, imam masjid, itu saya butuhkan. Dari material, yang paling berkewajiban dalam hal ini juga orang tua kita. Saya mohon maaf ya, ini saya ungkapkan memang karena sangat dibutuhkan. Karena tidak mungkin kita bisa menjadikan seorang bayi yang bisa tumbuh besar dan cerdas kalau tidak mendapatkan pendidikan yang bagus dan asupan gizi yang baik. Insya Allah seperti itu. Dan sebelum kami menutup persoalan sambutan kami, bahwa ada kata orang-orang bijak berkata begini, karena kita ini bagaikan kakak dan adik sebenarnya antara mukallaf dan mu'alaf. Jika kalian bertemu kepada orang yang lebih tua, jadi kita kalau bertemu orang yang lebih tua, maka katakanlah di hatimu, oh sesungguhnya amal mereka, amalnya tentu lebih banyak karena hidupnya lebih duluan. Kalau kita bertemu kepada orang yang lebih muda, katakanlah di dalam hati kita bahwa tentunya orang muda itu dosanya masih sedikit. Karena kita sebagai orang yang lebih tua tentu banyak sekali melakukan dosa. Begitu pula Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mu'alaf itu kenapa saya katakan masih bayi? Karena dia itu baru lahir, kemudian belum mendapatkan dosa. Orang yang masuk Islam itu seperti orang yang baru lahir tidak mendapatkan dosa. Jadi bersih, tidak ada dosanya. Biarpun orang itu umurnya, umur jasadnya itu sudah 50 tahun. Selama 50 tahun itu digunakan untuk bermaksiat terus, itu akan sirna dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang sangat luar biasa. Kalimat tersebut bisa menghapus seluruh dosa-dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu, kita mari bagi saudara-saudara kami yang mukallaf ini, kasih sayanglah kepada mereka. Begitu pula saudara-saudara kami yang mu'alaf ini betul membutuhkan kepada yang mukallaf agar meningkat keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Saya tidak akan panjang ya, saya akan sedikit menggambarkan bagaimana Mu'alaf Center Indonesia Peduli itu bisa bertahan sampai dengan hari ini. Awal mula dia jalan atau bermulai dari tahun 2019. Itu namanya masih Mu'alaf Center Indonesia Peduli, Yayasan Mu'alaf Center Indonesia Peduli. Ketua umumnya Ko Stephen Indrawibowo, Allahu yarham. Jadi pada saat itu beliau datang ketika bencana alam di Palu, bertemu dengan saya, kebetulan sahabat lama dengan beliau. Saya pernah tinggal di Jakarta, saya pernah juga bertemu dengan beliau. Jadi kami sering sharing-sharing, sering ngobrol-ngobrol persoalan mu'alaf. Dan sampai satu titik ketika bencana itu, beliau paksa saya untuk mendirikan Mu'alaf Center Palu, Kota Palu pada waktu itu. Ya, saya ini kan memang basicnya bukan organisasi Pak Ustadz, bukan organisasi, dan kami masih belajar tentang organisasi. Saya mencoba untuk menerima tawaran tersebut,
Alhamdulillah kami berjalan dan ditemukan dengan tim-tim yang Masya Allah hebat, tim-tim yang super, tim-tim yang memang tahu fungsi dan tugasnya, tahu visinya. Kita bisa menyamakan visi, alhamdulillah sampai bisa bertahan hingga saat ini, dan kita berganti nama menjadi Yayasan Mu'alaf Center Indonesia Peduli. Alhamdulillah sudah terdaftar juga di Kemenkumham, bisa dicek secara online dari handphone, bisa dicek. Terus kami juga alhamdulillah sudah terdaftar di Badan Pengarsipan Negara, itu sudah kami daftarkan semua. Alhamdulillah beberapa pekan lalu kami di kantor di DPW dikomandain oleh Bapak Heriadi, itu sudah bersilaturahmi ke Kanwil Kemenak Sulteng untuk mengajukan MOU kerjasama mengenai surat pernyataan mu'alaf yang nanti akan kami keluarkan. Itu ketika ada mu'alaf yang sudah bersyahadat dengan kita, ketika nanti ke kantor KUA untuk urus menikah dan lain sebagainya, tidak perlu bersyahadat kembali. Nah, jadi surat itu sudah menjadi kekuatan hukum dan insya Allah didampingi dengan surat atau format dari KUA. Jadi tidak perlu mu'alafnya bersyahadat lagi, karena banyak pertanyaan ke kami, kenapa kami harus bersyahadat kembali? Sudah syahadat di Mu'alaf Center, ke KUA syahadat lagi. Nah, ini yang mau kami coba untuk sinergikan. Gitu. Jadi kami akan berjalan beriringan insya Allah dengan pemerintah, dan itu seperti tadi Pak Ketua sampaikan, Pak Imam, butuh dukungan dari orang tua. Ya, jadi dari orang tua memang seperti dari kantor Kemenak juga, alhamdulillah supportnya bagus. Ya itulah yang ingin kami coba untuk membangun. Itu yang kami ingin bangun, dan kami juga ingin bahwasanya mu'alaf ini bukan hanya menjadi properti, Pak. Properti ketika bulan Ramadan saja baru dicari. Ada mu'alaf baru salurkan zakat. Nah, itu. Akhirnya mereka mental Ramadan. Ramadania, nanti datangnya pas Ramadan saja. Nanti setelah Ramadan hilang lagi. Kami ingin berkelanjutan. Berkelanjutan seperti Pak Imam tadi, betul-betul dibina ya Pak Ketua ya, dibina, didampingi sampai mereka tuh jadi, mereka tuh bagus. Nah, kebetulan kami membawa salah satu mu'alaf ini yang insya Allah Ibu Desi siap ya untuk memberikan testimoni. Beliau ikut pembinaan dengan kami sejak 2021 Bu ya, 2021 intens rutin alhamdulillah sampai 2022. Alhamdulillah dari yang belum mengerti huruf hijaiyah sampai bisa mengaji hari ini. Dan alhamdulillah 2023 bulan Maret kemarin melaksanakan ibadah umroh, dapat hadiah dari donatur kami di pusat. Alhamdulillah. Ibu Desi boleh minta waktunya ke sini mungkin? Silakan. Oh ya, situ boleh. Silakan Bu, ceritakan sedikit bagaimana bisa bergabung, apa yang dirasakan. Silakan Bu, monggo, tafadhol. Saya lahir dari kedua orang tua saya beragama Nasrani, lahir dan tumbuh besar di lingkungan beragama Nasrani sampai pada tahun 99. Ketika itu saya akan menikah, saya mengucapkan kalimat syahadat dan resmi menjadi seorang mu'alaf di tahun 99. Tapi dari sejak itu tidak pernah ada pembinaan untuk saya belajar tentang Islam itu seperti apa, mengenal Islam itu seperti apa, apalagi yang namanya mengaji, belum pernah belajar sama sekali. Sampai pada akhirnya di tahun 2021 saya bertemu dengan Mu'alaf Center yang kebetulan saat itu datang ke wilayah saya untuk mencari para mu'alaf dan akan membina, diajarkan mengaji bagi siapa yang ingin. Dan alhamdulillah berkat bertemunya dengan Mu'alaf Center, saya bisa mendapatkan hidayah, bisa menerima dengan lapang dada untuk mau belajar. Saatnya saya belajar tentang Islam itu seperti apa dan mengaji itu seperti apa. Dan di bulan November 2021 awalnya saya belajar mengaji dari yang belum tahu itu huruf hijaiyah, membaca alif ba ta itu belum tahu sama sekali seperti apa. Dengan sabar guru-guru kami, ustazah kami mengajarkan kami ngaji itu seperti apa, membaca ayat Al-Quran itu seperti apa dengan baik dan benar, dan itu intens. Saya ikut binaan dari mulai November 2021 sampai sekarang. Alhamdulillah atas izin Allah, walaupun masih terbata-bata,
belum selancar seperti saudara-saudara yang lain, tapi saya sudah bisa membaca ayat Al-Quran. Alhamdulillah berkat Mualaf Center yang terus mendukung saya. Kami juga dibina di Mualaf Center bukan cuma sekedar mengaji, tapi banyak ilmu-ilmu yang kami dapatkan, kajian-kajian yang kami ikuti rutin seminggu 3-4 kali yang diberikan oleh pembina kami, Pak Ustadz. Terima kasih atas ilmunya Pak Ustadz. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan, mulai dari belajar wudhu yang benar seperti apa, belajar sholat dan bacaan sholat yang benar itu seperti apa, semua diajarkan untuk kami, dimulai dari awal hingga saat ini. Kajian-kajian dari muslimah, seorang muslimah itu seperti apa, bahkan sekarang juga kami diajarkan fikih muamalah itu seperti apa dari Islam. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mualaf Center. Dari intensnya saya belajar selama kurang lebih setahun setengah, Mualaf Center memberikan sebuah hadiah besar untuk saya, yaitu paket hadiah umroh, dan itu diberikan beserta dengan suami saya yang kami berangkat itu di bulan Februari tahun ini. Terima kasih. Itu suatu anugerah yang sangat besar untuk saya, menjadi titik balik hijrah saya. Semoga dari apa yang saya dapatkan bisa membuat saya istiqomah untuk tetap pada iman Islam sampai ajal menjemput saya. Untuk saudara-saudara mualaf yang ada di sini, mari kita sama-sama semangat belajar, semangat untuk mencari ridho Allah, semangat agar Allah selalu menyertai kita sampai ajal menjemput kita. Terima kasih bagi mualaf. Terima kasih atas semua dada yang bisa saya sampaikan. Hanya semoga Allah selalu menyertai, meridhoi, dan memberikan pahala yang sebaik-baik pahala untuk semua pengurus mulai dari pusat sampai tingkat daerah. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu mimpi sebetulnya yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, bahwasanya kita tuh ketika bekerja kita diberikan amanah totalitas. Jangan sampai hanya seremonial saja, tapi pada kenyataannya ketika ada laporan soal mualaf, kita pura-pura mendadak jadi tuli, tiba-tiba mendadak jadi butuh. Karena ketika bicara mualaf itu waktunya tidak tentu. Kadang jam 3 pagi pernah saya ditelepon, bisa tolong dibantu jemput jenazah di rumah sakit BK. Jam 3 pagi Pak, jam enak-enaknya tidur gitu. Bangun mau tidak mau bangun kita jemput. Cari apa sebetulnya? Apa cari pujian orang? Tidak. Karena kalau kita hanya mencari cuma ridhonya manusia sebatas panjang lidahnya saja. Hari ini dia puji, belum tentu hari ini juga besok dia masih puji kita. Bisa juga dia celak kita. Itu yang Ibu Desi rasakan, Ibu. Saya juga sebetulnya betul-betul tergugah ya. Ketika saya juga masuk Islam 2013 kemarin itu, betul-betul ujiannya kurang lebih sama. Lingkungannya Islam, tetapi tidak dididik, tidak diajar dengan baik, dapat lingkungan-lingkungan yang Islam-Islam biasa. Itu yang hari ini mungkin kalau sampai hari ini pun saya tidak minta terus pertolongan Allah, saya juga tidak berusaha untuk ikhtiar mencari, ya saya mungkin juga akan menjadi, bisa jadi juga malah kembali lagi ke agama yang lama. Alhamdulillah sempat juga hijrah ke Toli-Toli di sini, sempat ketemu dengan Ustadz Sobir, banyak belajar dengan beliau. Alhamdulillah atas izin Allah. Alhamdulillah. Jadi memang untuk para pengurus dikuatkan memang ikat pinggangnya, karena nanti akan banyak permasalahan-permasalahan. Ya semoga apa yang sudah kita bicarakan dari Desember kemarin sampai hari ini, kedepannya kita bisa realisasikan, dan insya Allah semoga apa yang kita kerjakan ini bisa menjadi suatu amal kebaikan ya, yang insya Allah akan bisa menjadi pahala kebaikan kita, memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak. Dan semoga orang-orang atau bapak-bapak, ustadz-ustadz yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala yang hadir pada saat hari ini pun bisa membantu, bisa bersinergi dengan apapun. Tidak bisa dengan materi, bisa dengan tenaga, bisa dengan relasi, ya kan? Tidak harus dengan materi, relasi, tenaga, waktu, pikiran. Ayo. Mereka ini mualaf-mualaf ini saudara-saudara kita yang perlu kita rangkul,
dan yang harus diingat, satu, kenapa selalu kami itu berusaha untuk mengajarkan mereka wudhu, mengajarkan mereka sholat, ketika selama mereka melakukan itu Pak, kita dapat amal jariah yang memang hari ini kita tidak lihat pahalanya, tapi insya Allah akan menjadi kereta-kereta kita nanti di akhirat, dia akan terus berjalan. Apalagi kita meninggalkan kesan-kesan yang baik kepada mualaf-mualaf yang kita bina, saya yakin Pak, insya Allah mereka akan terus mendoakan kita. Karena kita bisa menjadi seperti hari ini, saya pribadi pun bukan karena kemampuan saya, karena Allah dan karena doa-doa dari para orang-orang yang mungkin sudah saya bantu. Seperti itu. Jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi apa yang kita kerjakan hari ini, yang kita niatkan hari ini bisa menjadi pemberat timbangan amal kelak kita Pak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat, rahmat maupun hidayahnya kepada kita semua. Di mana sebuah kesyukuran yang sangat besar, kita semua dapat mengenal Islam yang dengannya merupakan kunci kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Selawat dan salam mari senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu gigih berjuang dalam menyebarkan Islam, tak mengenal letih, berkorban jiwa dan raga hingga kedamaian Islam sampai kepada kita semua saat ini. Bupati Toli-Toli, hadirin yang berbahagia, dalam ajaran Islam terdapat dua golongan pemeluk umat Islam. Yang pertama Islam keturunan atau memeluk Islam dari sejak lahir, dan yang kedua Islam mu'alaf atau orang yang sebelumnya beragama non-Islam kemudian memeluk agama Islam dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat di hadapan dua orang saksi secara sukarela. Kehadiran lembaga ini memang diharapkan kan memang seperti yang disentuh sedikit tadi oleh Pak Pembina, dia punya program harus jelas. Jadi sejak terbentuk sekarang programnya harus jelas, progresnya apa, besok apa dan sebagainya, kemudian pengurus-pengurusnya kerja apa dan sebagainya. Kemudian harus bisa dipetakan juga, misalkan yang ngurus mualaf ini kan ada DPW, ada organisasi-organisasi Islam, ada banyak mubalik yang begitu banyak terlibat dalam ini, peran organisasi ini di mana dan sebagainya, itu juga harus supaya programnya tajam dan jelas. Output program kegiatan dari suatu organisasi itu bisa terukur seperti itu. Kalau kondisinya seperti itu pelaporan, saya kira DPR tidak ada masalah, apalagi Kesra tidak ada persoalan. Sepanjang keberadaan organisasi itu bisa signifikan dengan keberlanjutan khususnya mualaf. ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهدا ها قد أتيت وفي يدي وثيقتي متوشحا ثوب النجاح متوجا جودي سحائب فرحنا واسقي الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا جودي سحائب فرحنا واسقي الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا ولتبعثي فرحي لأمي وأبي ولإخوتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 19 Juni 2023, kami sudah menyelesaikan babakan baru dalam kegiatan Mualaf Center Indonesia Peduli
di Toli-Toli, yaitu pembentukan dan pelantikan Mu'alaf Center Indonesia Peduli Kabupaten Toli-Toli. Dan hari ini kami akan kembali ke Palu dalam rangka menyusun kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di kabupaten lain. Doakan kami semoga apa yang kita lakukan dan kita laksanakan dapat bermanfaat untuk umat. Sebelum kita memulai atau melaksanakan perjalanan kita ini, mungkin Ustadz ingin menyampaikan sesuatu atau mungkin doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari tim Mu'alaf Center Indonesia Peduli Regional Sulawesi Tengah yang saat ini akan kembali ke Palu, memohon doa dari Bapak Ibu semuanya, semoga perjalanan kami diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan, dan kami dapat tiba di rumah masing-masing, bertemu kembali dengan keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit pun. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.